Anda, mahasiswi jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. By the way, kegiatan kalian selama ini apa aja sih? Ada yang mencoba memulai bisnis nggak? Bisnis itu seru loh. Lebih seru lagi kalau kalian bisa mengatur keuangan di bisnis kalian sendiri. Khususnya bagi pebisnis muda, dan gak cuma pebisnis muda, tapi yang baru mulai bisnis juga perlu tahu. Apalagi anak muda zaman sekarang yang lagi seneng-senengnya belanja online, wajib banget tahu tips ini. Tips pertama, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Caranya adalah kita bisa mengalokasikan penghasilan bisnis kita untuk menggaji diri kita sendiri, dan uang sisanya kita gunakan untuk bisnis. Caranya gimana sih memisahkan uang kita dengan uang bisnis? Caranya gampang banget. Kalian bisa buat dua jenis rekening, di mana rekening pertama bisa untuk keuangan pribadi kalian, dan rekening kedua bisa untuk keuangan bisnis kalian. Oh iya, kalian udah tahu belum kalau sekarang kita bisa buat rekening dari rumah aja loh. Caranya gampang banget, kita tinggal ngisi link yang udah diberikan dari bank, sehingga kita tidak perlu datang langsung ke banknya. Gampang banget kan? Tips kedua, membuat perencanaan. Jika perencanaan sudah matang, maka kita bisa menganalisis dana yang kita butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut. Sehingga kita harus menyusun budget secara berkala untuk menjalankan perencanaan yang sudah kita buat. Tips ketiga, membuat anggaran secara rutin. Nah, dengan kita membuat anggaran secara rutin, kita dapat mengestimasi pengeluaran yang kita butuhkan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan dan diestimasi sebelumnya. Tips keempat, selalu menyediakan dana cadangan atau dana darurat. Nah, dana darurat ini penting untuk ada karena dalam sebuah bisnis kita pasti ada yang namanya jatuh bangun. Dalam kegagalan itu kita harus punya berbagai cara untuk bangkit lagi. Dana darurat ini biasa dimanfaatkan ketika kita mengalami kegagalan dalam bisnis. Tips kelima, alokasikan keuntungan dengan tepat. Keuntungan yang kita dapatkan dalam berbisnis bisa kita gunakan sebaik mungkin. Contohnya, misalnya kita dapat keuntungan, kita bisa gunakan keuntungan itu untuk menambah barang dagangan yang kita jual, atau bisa juga untuk hal yang lebih besar seperti kita bisa menggunakannya untuk melakukan bisnis baru yang bisa kita jalani. Tips keenam atau tips yang terakhir, yaitu adalah dengan memanfaatkan teknologi. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk bisnis yang kita punya. Seperti kita bisa membuat atau mengakses laporan keuangan hanya melalui smartphone yang kita punya. Selain itu, kita juga bisa mengaktifkan fitur m-banking, di mana kita bisa melihat transaksi yang terjadi secara cepat dan mudah.
kita mau jalan-jalan atau mau liburan dan sebagainya. Nah, mengatur budget ini penting untuk dilakukan oleh kita semua karena kita tidak akan merasa kekurangan uang ketika kita membutuhkannya, karena kita sudah menentukan budget untuk masing-masing kebutuhan hidup kita. Oke, sekarang aku mau review beberapa aplikasi yang udah aku sebutin tadi, biar kalian tahu detail aplikasinya dan tampilannya pada saat digunakan. Jadi ini tampilan awal aplikasi Bukuka setelah kalian download. Kalian harus verifikasi akun dengan cara memasukkan nomor telepon kalian, dan nanti kalian bakal dapat kode verifikasinya. Setelah dapat kode verifikasi, kalian tinggal masukkan ke aplikasi tersebut. Kemudian kalian bisa mengisi nama bisnis kalian. Kemudian pilih tipenya untuk bisnis atau untuk pribadi dan kategori bisnisnya. Di sini ada banyak kategori bisnis. Kalau memang kategorinya nggak ada, kalian bisa buat kategori lain di kolom di bawahnya. Setelah mendaftarkan akun kalian sudah langsung diarahkan ke menu inti dari aplikasi ini. Di sana kalian bisa mencatat hutang yang terjadi, transaksi yang terjadi, dan bisa melihat profil kalian sendiri. Di bagian transaksi, kalian bisa menambah transaksi untuk pengeluaran maupun pemasukan. Ini contoh dari transaksi pengeluarannya. Kalian bisa mengisi dengan nominal berapapun, dan untuk contoh tambah transaksi di penjualannya, kalian juga bisa mengisi nominal dari penjualan bisnis kalian. Nah, itulah review dari aplikasi Bukukas yang benar-benar berguna banget untuk bisnis kalian nanti. Next akan ada review aplikasi Finansialku yang bisa untuk kebutuhan bisnis maupun kebutuhan pribadi kalian. Nah, jadi ini tampilan awal kalau kalian udah registrasi di akun Finansialku. Di sini ada keterangan pemasukan, pengeluaran, sisa saldo kalian. Nah, ada juga catatan keuangannya. Ini bisa untuk bulan lalu maupun bulan ini, dan juga bisa di custom untuk tanggal transaksinya. Kemudian ada juga kalian bisa melakukan pengisian anggaran, di mana kalian berbelanja untuk apa atau mengeluarkan uang untuk hal apa, itu kalian bisa mencatat di sini. Banyak banget menu yang ditawarkan dari aplikasi Finansialku ini yang benar-benar berguna banget buat kalian. Di sini juga bisa untuk membuat laporan keuangan dan menganalisa laporan keuangan yang kalian buat sebelumnya. Banyak banget kan pilihannya. Finansialku ini emang bagus banget untuk bisnis maupun keuangan pribadi kalian. Aplikasi Siapi ini kita akses melalui website ya. Kita bisa ketik Siapik Bank Indonesia, kemudian klik yang Siapik app. Jadi tampilannya tuh kayak gini ya, Apik Bank Indonesia-nya. Nah, jadi karena aku udah daftar di si Apik ini, tampilannya bakal langsung kayak gini. Kita bisa back dan lihat menunya. Di sini ada banyak menu, dimana kita misalnya coba untuk transaksi, kita bisa mencatat penerimaannya, terus penjualannya apa aja, utangnya apa, gimana utangnya berapa, modalnya, dan lain-lain. Jadi di sini itu kita disediakan banyak banget pilihan menu yang benar-benar nanti bakal kita gunain kalau kita punya bisnis. Kemudian ada menu laporan. Di sini kita bisa lihat laporan posisi keuangan kita, laporan laba rugi kita, dan banyak laporan lainnya.
Nah, sekian review dari aplikasi si Apik ini. Kalau kalian berminat untuk memulai bisnis yang lebih serius, kalian bisa gunakan si Apik yang diproduksi oleh Bank Indonesia. Nah, sekian sharing tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan aku juga tentunya. Semoga video ini bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk mengatur keuangan kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.